sini sampai sini. Ya, posisinya selalu seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Nanti akan habis di reposisi akan dipasang eksternal fiksasi gips. Ya, dengan posisi ini harus jempolnya sendiri. Dipikirkan gini. Nah. Ya, untuk asisten itu satu melakukan traksi atau tarikan ke arah distal, sedangkan yang di sini adalah melakukan traksi ke arah proksimal. Tapi mesti dengan apa-apa. Ya, misalkan ini fraktur radius distal, sepertiga distal. Kemudian fragmen distal bergeser ke dorsal, berarti nanti harus didorong ke palmar. Kemudian selain itu juga bergeser ke radial, harus didorong ke ulnar. Ya. Bagaimana saya membedakan ini? Ya. Saya pegang ini pada daerah fraktur misalnya di sini. Kemudian karena yang bergeser atau displacement adalah sisi distal, fragmen distal, maka yang aktif adalah tangan kiri saya. Ya, coba sekarang traksi Anda tarik ke sana, Anda tarik ke sini. Traksi. 2, 3. Ini saya memberikan tarikan ke sana, kemudian ke sini. Emang sakit. Iya. Iya, memang nggak nyaman. Kayak lu yang faktur dulu kan. Ya. Saya posisi fraktur ini tanpa anestesi, saya lemes. Tarik nafas. Jadi reposisi ini tanpa anestesi, makanya harus cepat dan tepat. Jadi harus pelajari dulu X fotonya. Nanti saya mesti melakukan reposisi ke arah mana, ya. Kemudian kalau sudah dipastikan tadi, ya, arahnya selalu berlawanan arah. Kalau dia fragmen distal bergeser ke dorsal, berarti nanti harus didorong. Bergeser ke radial, berarti harus dibawa ke ulnar. Kalau misalnya fragmen proksimal yang bergeser, berarti distal. tangan saya yang karena yang harus aktif. Kalau tadi distal, tangan kiri saya yang aktif. Ya, jadi keaktifan tangan ini sangat tergantung daerah atau fragmen mana yang mengalami pergeseran. Kalau yang proksimal berarti tangan kanan, kalau yang distal adalah tangan kiri. Ya. Kemudian ini semua fraktur antar brachii, baik sepertiga tengah, sepertiga distal, sepertiga proksimal, sama seperti tadi posisinya. Ya, mau fraktur radius, mau fraktur antar brachii, di semua sisi itu sama. Ya, pertama-tama kita letakkan tangan operatornya yang mau melakukan reposisi pada garis fraktur. Ya, jadi tangan sedekat mungkin. Kemudian nanti tentukan yang aktif nanti tangan kiri atau tangan kanan, sangat tergantung pada fragmen mana yang bergeser. Kemudian arah dari reposisi berlawanan arah dengan frakturnya. Saya gimana ya, Pak? Ya, gini, lagi ya. Misalkan ini fraktur antebrachii sepertiga tengah, misalnya di sini, berarti saya harus menempatkan tangan seperti ini. Kemudian yang bergeser adalah fragmen distal ke palmar, berarti saya harus nanti melakukan tarikan ke arah dorsal. Ya. Kemudian dari foto AP bergeser ke lateral
lateral kan berarti radius. Berarti nanti mesti harus saya dorong ke lateral justru karena posisi ini tengkurap. Kalau posisi anatomi kan gini, lateral itu kan berarti radius. Ya, berarti harus dibawa ke ulnar. Ya, contohnya traksi. Ya, kemudian tarik sini, kemudian saya tarik ke lateral. Sakit ya. Habis itu berarti P itu akan melihat gambaran apakah ada bergeseran ke arah lateral atau medial. Ya. Kemudian foto lateral akan melihat pergeseran ke arah depan maupun belakang. Sebenarnya posisi ini sama toh. Posisinya ya, cuman kalau foto AP tadi mesti ke lateral atau medial itu membingungkan. Lebih baik Anda rubah kalau lateral itu sama dengan radial, medial itu sama dengan ulnar. Kemudian yang foto lateral itu ada anterior, posterior, kamu rubah ke posterior itu sama dengan ke dorsal, ke anterior sama dengan ke palmar. Kira-kira jelas atau tidak? jelas. Ya, jadi dari foto ronsen sudah langsung dirubah sehingga nanti hanya ada istilah palmar, dorsal, radial, ulnar. Jadi posisi bagaimanapun posisi lengan bawahnya Anda tidak akan bingung. Karena kalau dorsal berarti nanti tinggal didorong ke palmar, di posisi ke palmar. Kalau dia ke radial tinggal di posisi ke ulnar. Jelas atau tidak? Mas? Apanya yang jelas? Kembali. Posisinya masih sama. Ya, cuman pegangannya adalah ganti. Memeri itu seperti ini, kamu di sini. Nanti posisinya. Jadi satu pegang ya. Kemudian ini pegang sini. Atau dari sini. Ya. Pegang aksilanya. Ya elah. Ya, pegang aksilanya. Ya. Ini berarti kan masih sama. Di sini adalah lateral. Lateral, medial, anterior, posterior. Ya. Masih tetap sama. Jadi kalau ada fraktur humeri sepertiga tengah, fragmen distal bergeser ke anterior, berarti harus didorong ke posterior. Kemudian fragmen distal bergeser ke lateral, harus didorong ke medial. Coba. Tadi kan fragmen distal berarti yang aktif tangan kiri saya. Kemudian yang satu di fragmen distal bergeser ke anterior, berarti saya harus mendorong ke sini, dan fragmen distal bergeser ke mana tadi? Medial. Medial berarti harus ditarik ke ya. Traksi. Ini kemudian ya ini kan ke posterior, kemudian ke anterior. Ya. Nah, ini agak ke pinggir kakinya. Ya, oke. Untuk yang bawah posisinya harus seperti ini. Nyangga ini. Nyangga ya. Ya. Kemudian yang satu adalah ini. Ya. Kalau kaki gampang, ya karena sama saja. Kalau dia bergeser ke anterior, berarti ke depan, berarti harus didorong ke belakang.
kalau bergeser ke lateral dorong ke medial. Kalau ini nggak membingungkan karena posisinya sama. Ya, tadi ini, nah kayak gini. Ya sebenarnya kalau saya kesini kan rodok kangelan karena saya nggak kuat ini besi. Diturunkan, turun. Ya. Misalnya ini bergeser ke anterior dan ke lateral. Traksi. Ini tag, ya. Ini kan ke distal, kemudian ke medial. Sudah kesakitan. Ya. Dari satu dulu. Tak. Terus. Ya.